Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas topik tentang aplikasi tekanan zat pada makhluk hidup. Tentunya setelah kalian kemarin belajar tentang tekanan pada zat, baik zat padat, zat cair maupun zat gas. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu menjelaskan penerapan tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan kita pelajari pada pokok bahasan kali ini? Nah, kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Yang kedua, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Dan yang ketiga, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Kembali ke pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Bagaimanakah air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? Air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu daya tekan akar, yang kedua daya kapilaritas pada batang, dan yang ketiga adalah daya hisap daun. Sehingga air akan diserap melalui akar, kemudian naik melalui batang, dan akan dihisap melalui daun. Lalu bagaimanakah proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis dari daun ke bagian tanaman lain yang dituju? Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Masih ingat tentang pembuluh floem kan? Nah, pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis ini dimulai dari daun, kemudian akan diedarkan ke bagian tanaman lain yang dituju dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem. Sedangkan tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia itu memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Masih ingat tentang hukum Pascal? Nah, ini bunyinya. Menurut Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Sehingga proses pengukuran tekanan darah seperti yang terlihat pada gambar juga berlaku hukum Pascal. Kenapa demikian? Karena tekanan darah yang berada di bagian aorta
akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau di bagian tubuh yang lainnya. Pokok bahasan tentang tekanan gas pada proses pernapasan manusia ini tentunya berkaitan dengan pertukaran gas O2 dan CO2. Pertukaran dua gas ini terjadi secara difusi. Apa itu difusi? Difusi yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Sedangkan tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Dalam pokok bahasan kali ini tentunya tekanan gas oksigen dan karbon dioksida yang terlarut dalam darah. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa menyimak video berikut tentang ilustrasi penerapan tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa menyimaknya dengan seksama. Nah, apa yang akan kalian lakukan terkait dengan pokok bahasan hari ini? Sebagai penugasannya, kalian akan menyelidiki transportasi pada tumbuhan dengan alat bahan sebagai berikut. Ya, ini yang tahap-tahapannya. Seperti pada gambar ini. Nah, kalau di sini adalah menggunakan tumbuhan pacar air. Kalau di rumah kalian tidak menemukan, kalian bisa menggantinya dengan sawi putih. Lalu, kalian akan mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut setelah kalian mengamati tumbuhan pacar air atau sawi putih selama 2 jam. Kemudian, kalian dapat menyimpulkan setelah kalian melakukan pengamatan. Selamat mengerjakan! Untuk lebih memahami materi pada pembelajaran hari ini, yuk kita lakukan kuis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pada gambar berikut, setelah beberapa saat air tampak berkurang. Mengapa air bisa berkurang? Yang kedua, seorang pasien melakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil 120/80. Ini memiliki arti bahwa yang ketiga, seorang yang menyelam terlalu dalam akan merasakan pernafasannya susah. Hal ini karena disebabkan oleh selamat mencoba. Terima kasih sudah mempelajari materi hari ini. Semoga semakin tambah paham terkait tekanan zat dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.